Hai semua, selamat datang di channel bersama Yani. Teman-teman, hari ini saya mau share cara membuat pastel yang renyah dan tahan lama. Jangan bosen-bosen ya, karena ini adalah pastel pesanan. Setelah ada acara, saya terima pesanan pastel dan tentunya ini tahannya, renyahnya seharian. Langsung aja siapkan margarin 2 sendok makan, tumis bawang putih dan bawang bombay. Bawang putihnya 3 siung, bawang bombaynya 1/4 bagian. Ditumis sampai harum dan layu. Kalau nggak ada bawang bombay, boleh diganti dengan bawang merah ya, 3 siung juga. Masukkan daging ayam yang sudah direbus, kemudian disuir-suir, banyaknya 300 gram. Teman-teman, ini resepnya untuk isian, bisa juga untuk isian risol. Jadi nanti saya akan bagi dua ya. Garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk masuk. Tambahkan wortel dan kentang yang sudah direbus, masing-masing 150 gram. Diaduk-aduk. Kemudian biar matangnya lebih empuk, bisa menambahkan air ataupun susu cair. Karena ini mau dijual lumayan mahal gitu ya, 5 ribuan, jadi saya tambahkan susu cair. Teman-teman, kalau mau bikin lebih ekonomis, ayamnya boleh di skip dan susunya boleh diganti dengan air biasa. Dimasak sampai matang, jangan lupa tes rasa ya. Kemudian masukkan 1/4 bagian bihun. Jadi bihunnya ini dikit banget, sebagai pelengkap aja. Diaduk-aduk. Kalau kurang asin, gurih silahkan ditambah. Nah, ini kurang gurih dan asin, jadi saya masukkan saus tiram 1 sendok makan. Setelah ini dimasak, biarkan sampai matang. Kalau udah matang, diangkat, sisihkan dahulu. Biarkan sampai dingin ya, biar pastelnya tidak mudah basi. Untuk kulitnya saya menggunakan tepung terigu protein rendah. Banyaknya 250 gram. Kemudian dicampur dengan tepung maizena 50 gram. Dan 1 sendok teh garam atau 3/4 sendok teh ya. Karena pemakaian margarinnya ini 100 gram. Margarinnya boleh merek apa aja, tidak harus merek yang saya pakai ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sampai berbulir-bulir. Berbulir-bulir, masukkan 1 butir telur. Lanjut diaduk lagi sampai rata dan tambahkan 4 sendok makan minyak goreng suhu ruang, bukan minyak panas ya, jadi suhu ruang. Diaduk lagi, biarkan sampai rata juga. Terakhir masukkan air es ya teman-teman, jadi air yang disimpan di dalam freezer, banyaknya kurang lebih 80 ml. Masuknya secara bertahap biar tidak kelembekan. Cukup diaduk-aduk aja, jangan sampai kalis elastis. Kalau sampai kalis nanti malah si pastelnya tambah keras hasilnya. Jadi cukup rata aja seperti ini. Setelah itu ditutup dan biarkan sampai 30 menit adonan diistirahatkan. Setelah 30 menit dibagi-bagi, besarnya sesuai selera aja. Biasanya itu 25 sampai 30 gram ya teman-teman. Untuk besar standar pastel. Dipipihkan, jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Kalau tipis nanti mudah robek saat ketarik-tarik saat dibentuk ya. Nah, ini bisa juga dikasih isian telur. Telurnya 1 dibagi 4. Nah, kalau sudah diisi begini, ditutup. Kaitkan atas dan bawah, dikunci, kemudian dijepit, dijepit.
Makin lama kalau sering bikin, makin canggih bikinnya, makin rapi ya. Awal-awalnya saya juga nggak bisa. Nah, kalau udah seperti ini, siap untuk digoreng. Ini saya bikin khusus untuk disimpan atau di frozen. Setelah digoreng dengan api kecil ke sedang sampai kokoh warnanya coklat muda. Nah, setelah kokoh diangkat, kemudian ditiriskan, biarkan sampai dingin. Setelah dingin, masukkan ke dalam wadah udara, masukkan ke dalam freezer. Itu bisa tahan 1 bulan ya teman-teman. Kalau misalnya mau digoreng, misalnya kapan-kapan butuh gitu ya mau makan pastel, silahkan digoreng. Ini adalah cara membekukan pastel supaya tahan lama di dalam freezer. Nah, bentuknya coklat muda seperti ini. Nah, ini udah selesai. Tinggal kita dinginkan. Nah, pastel yang siap dibekukan, tunggu dingin, baru nanti kita masukkan ke dalam kulkas. Selamat mencoba ya teman-teman. Pokoknya ini pastelnya mantul markentul, tahan lama, renyah seharian, walaupun sudah disimpan di dalam freezer. Jadi digoreng ulang ya. Nah, kalau mau digoreng seperti biasa, keluarkan dari freezer, tunggu sampai suhu ruang dan digoreng dengan api sedang ke kecil atau api kecil ke sedang. Selamat mencoba, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya semangat bikin video yang lain. Sampai ketemu lagi.